Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu Pak RT dan Bu RT datang ke rumah. Pagi benjang acara pitulasan ke dapur jenengan. Nah, gila itu. Saya di dapur mergo semua RT sudah diring. Tailing-iling Pak Tari, Pak Samsul menyampaikan emang belum ya, lungo Pak Samsul biasanya. Ya. Namun disuruh menyampaikan atau sejarah kemerdekaan. Nah, saya yakin sejarah kemerdekaan kita ini sudah menerima semua waktu kita sekolah. Tapi saya yakin lali kabeh. Termasuk saya. Termasuk saya. Setelah diberitahu Pak Sugeng seperti itu, saya punya senjata. GLI. Alhamdulillah saya temukan sejarah kemerdekaan. Sejarah kemerdekaan Indonesia itu saya baca sekilas itu ada 4 tahapan atau 4 bagian. Agar tidak keliru menyampaikan sejarah kemerdekaan, nanti kalau saya tidak membaca yang saya terima ini dari Pak Tari ya, ahli sejarah kan Pak Tari. Nah, ahli sejarah itu Pak Tari di warga sini. Nah, kebetulan saya ditunjuk oleh Pak RT. WA saya sama Pak Tari, saya dikirimi. Jadi jangan salahkan saya. Namun saya tidak bisa kalau tidak saya baca. Karena apa? Kalau keliru saya dituduh membelokkan sejarah. Kan begitu ya? Setuju saya baca ya? Mohon perhatiannya, jangan ada yang ngantuk. Soalnya Pak Sugeng itu, dia Pak Sugeng tadi sore-sore minimal 1 jam. Iya aja. Ya pokoknya rumah aja. Wah, ya. Nah, jangan ini setahun sekali loh ini. Saya yakin sejarah bangsa kita podo lali. Kecuali saya di sekolah lagi belajar itu. Setahun jenengan negarane dhewe atau bangsa kita ini dijajah berapa tahun? Itu lek Belanda. Padahal sebelum Belanda ada 4 tahap. Ono Jepang, ono Inggris. Ayo, saya baca biar mantep. Fotokopi diedarkan. Oh beres. Nanti setelah selesai tak bagi di grup biar sekarang dengarkan dulu. Setuju ya? Tadi usulan kesehatan sudah di bidangnya, sajane sejarah ke Pak Tari, ora aku. Lade hukum sithik-sithik aku nyaut. Oke. Menurut buku Sejarah Nasional Indonesia, dari masa prasejarah sampai masa proklamasi kemerdekaan oleh M. Junaidi Al-Ansori ada 4 bagian. Tepang Junaidi Al-Ansori, yang jelas ahli sejarah. Bagian pertama, penjajahan bangsa Portugis atau Spanyol. Nah, sebelum Belanda ada penjajahan Portugis dan Spanyol. Bangsa Portugis sebagai bangsa Eropa datang ke Indonesia dengan 3 tujuan, yakni Pak Tari kalau salah dikoreksi ya. Ini dari jenengan, yakni emas, kemenangan, dan menyebarkan ajaran agama. Mereka datang untuk mendapatkan rempah-rempah dan menyebarkan agama Katolik di Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis bermula pada tahun 1511 saat pelaut Portugis bernama Alfonso de Albuquerque. Pak Tari, Pak Tari. Sampai di Selat Malaka.
dalam waktu singkat Portugis mampu menguasai pusat perdagangan di Selat Malaka itu. Portugis selalu mengirimkan misi militernya ke Maluku di bawah pimpinan Angel Meneh Antonio de Abreu dengan tujuan mendapatkan hak-hak monopoli rempah-rempah, namun karena dianggap sombong bangsa Portugis diusir dari Maluku oleh Sultan Baabula. Ini lamanya tidak jelas, tapi yang menginjak pada penjajahan Belanda di tahun 1596, berarti dari 511 sampai 90 ya sudah juga loh. Tapi kita nggak pernah dengar kita dijajah Portugis, lupa. Berikutnya bagian kedua, penjajahan Belanda di Indonesia. Ini saya baca ini nanti kurang lebih saya coba itu 30 menit. Pak Sugeng cukup ya? Jangan makan dulu, Pak Dokter nggak boleh. Ngaji dulu, ngaji sejarah. Penjajahan Belanda di Indonesia berlangsung selama 350 tahun atau 3,5 abad lamanya. Padahal kita merdeka baru 79 tahun. Nah ini dijajah 350 tahun. Pada tahun 1596 bangsa Belanda pertama kali mendarat di wilayah Banten, Indonesia di bawah kepemimpinan Cornelis de Houtman. Tujuan Belanda datang yakni untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah dengan harga murah, namun kedatangan Belanda ini tidak diterima oleh penduduk Banten karena tindakan buruk dan sering menimbulkan keributan. Saat itu bangsa Belanda pun kembali ke negaranya. Dulu aja ada diusir ke Banten, tapi ternyata datang lagi menyusun strategi, kembali datang ke Indonesia. Tak cuma di Banten, mereka pun berhasil mendapatkan rempah-rempah di Maluku pada tahun 1599. Di tahun itu Maluku masih dikuasai Portugis. Jadi Portugis yang sudah diusir di Maluku masih tertinggal itu. Itu mungkin ketinggalan Boloni. Untuk mendapatkan tujuannya, Belanda pun mendirikan benteng pertahanan yang disebut Benteng Afar. Sebenarnya kok ya Afar ya. Di saat yang sama, kapal-kapal dagang bangsa Belanda mulai memperkuat diri dengan mendirikan Virini Dik Os Indische Company. VOC tapi angel tadi. Surat pinter balas. Sejak VOC didirikan, Belanda melakukan monopoli perdagangan di pelabuhan dan pusat perdagangan di Indonesia. Selain itu, Belanda juga menanamkan kekuasaan dan pengaruh pada rakyat di daerah yang didatangi. Jadi selain tujuannya rempah-rempah itu dan lain-lain, dia ingin berkuasa. Tahun 1619 Belanda berhasil menguasai Batavia, kini menjadi Jakarta, yang sekarang tidak jadi ibu kota. Dalam beberapa tahun Batavia berkembang cukup pesat karena menjadi pusat VOC. Sayangnya monopoli perdagangan dan sikap bangsa Belanda ini hanya membuat kerugian pada rakyat Indonesia. Untuk melawan penjajah ini, rakyat Indonesia berusaha melakukan perlawanan untuk mengusir Belanda dari daerah masing-masing. Jadi sebetulnya kita waktu dijajah Belanda itu apa ya, kita sudah menjadi bangsa Indonesia ya Pak Jodoh? Belum ya? Bangsa apa itu? Kerajaannya. Tapi dari sejarah mulai bangsa Indonesia ya. Ini biar mulai sebenarnya. Wong Indonesia itu kan setelah merdeka itu kan disebut Indonesia ya. Sebelumnya tidak disebut Indonesia. Pak Tari, halo.
Nanti didiskusikan di grup. Isuwe nek diskusi. Gosek lagi nek pedot iki sejarahnya putus. Membelokkan sejarah. Termasuk membelokkan sejarah. Tahun 1808 Herman Willem Daedalus Nah, jalan keluar itu. sing bangun dalan sampai Sampai Lamongan. sampai sono Banyuwangi. Nah, ini Daedalus. Makanya disebut jalan Daedalus. Enak menjalan Daedalus. Terus ini ya jalan pahlawan lah kok jalan Daedalus ya. Kritik ini penulis sejarah ini kok di bawah kepemimpinan Daedalus tadi dengan menerapkan sistem perbudakan kerja paksa yang disebut Rodi Powodjudi. Sejak pemerintahan Daedalus banyak rakyat yang menderita kelaparan bahkan meninggal dunia. Tindakan Daedalus ini mendapat kecaman dari bangsa Indonesia dan Belanda sendiri. Jadi Daedalus itu melebihi wewenangnya lah. Di Londone ya dikandani, ojo. Akhirnya ditarik, diganti Gubernur Jenderal Jansen, diganti Gubernur Jenderal Jansen. Jadi Daedalus dianggap sama Belandanya sendiri diganti jenenge Gubernur Jenderal Jansen tahun 1811. Jansen berusaha memulihkan keadaan pertahanan yang belum stabil, belum selesai bekerja. Jansen harus menyerah pada Inggris yang berhasil menguasai Indonesia. Nah, dalam ini ternyata ada penjajahan Inggris. Waktu sekolah dulu saya kok tidak masuk mungkin ya. Ternyata Inggris juga menjajah, betul ya? Ini bagian yang ketiga. Jadi Gubernur Jansen menyerah ke Inggris yang berhasil menguasai Indonesia. Yang bagian ketiga, kolonial Inggris menguasai Indonesia di bawah kepemimpinan Gubernur Sir Thomas Stamford Raffles. Kalau Raffles yang mendengar ya, Bu Komar ya, lagi Raffles ya, waktu sekolah. Raffles menerapkan aturan kebebasan menanam dan perdagangan serta praktek sewa tanah. Selama pemerintah di Pulau Jawa, dia banyak membuat kebijakan di bidang ilmu pengetahuan, keadilan, dan kesehatan rakyat. Salah satunya adalah membangun kebun raya Bogor. Inggris mato Inggris. Kekuasaan Inggris di Indonesia berakhir ketika Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte, ada nama Pak Polisi yang namanya Bonaparte, Nyonto ini, kalah dalam perang di Eropa. Inggris lalu menyerahkan kembali kekuasaan kepada Belanda. Jadi Inggris kalah di mana jadi di Eropa, lah kok diserah oleh London dah, tak kurang ajar. Sajane merdeka setelah Inggris saja nih. Yes. Bagian keempat terakhir, terakhir ya. Yang oleh Jepang. Penjajah Jepang setelah 3,5 abad dijajah Belanda. Setelah Belanda ke Inggris, Inggris balik Belanda, itu totalnya 3,5. Selanjutnya diduduki Jepang. Negara di Asia ini berhasil menggeser kekuasaan Belanda beserta sekutunya di wilayah Indonesia. Jepang. Pada awal pendudukan tentara Jepang diterima dengan baik oleh bangsa Indonesia. Jepang melakukan tindakan yang menarik simpati rakyat hingga memimpin Indonesia. Salah satunya adalah memberikan pendidikan dan latihan militer pada pemuda Indonesia. Namun akhir tindakan itu mulai berubah dan merugikan bangsa Indonesia. Jepang mulai memeras tenaga seluruh rakyat Indonesia untuk bekerja demi kepentingan negara itu. Romusa atau yang
atau orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa oleh Jepang adalah pihak yang paling menderita. Mereka kebanyakan adalah orang desa dipekerjakan secara paksa untuk objek kasih anu ya, betul sih tuh. Sekedap. Saya dengar. Jika rakyat menentang bekerja maka mereka akan dihukum dan disiksa dengan kejam. Maune apik saiki boleh kejam. Penjajahan Jepang semakin memburuk karena mengambil sebagian besar hasil panen makanan. Akibatnya banyak rakyat Indonesia yang kelaparan hingga terserang penyakit. Kekejaman Jepang ini menimbulkan pemberontakan dari beberapa daerah tahun 1945 mendekati merdeka. Keadaan Jepang kian memburuk setelah mengalami banyak kekalahan dari pasukan Amerika Serikat. Saat itu pemerintah Jepang akhirnya menjanjikan kemerdekaan. Jadi negara Jepang kalah, menjanjikan kepada Indonesia, kepada bangsa, menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Mereka pun membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI pada 1 Maret 1945. Anggota BPUPKI terdiri dari bangsa Indonesia dan Jepang. Setelah 2 kali melakukan sidang, BPUPKI bubar dan dibentuk penggantinya namanya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Wakil Ketua Dr. Andes Muhammad Hatta. Saya dimana? Jodoh, jurungono lah. Mulai moco mententeng udah semua. Dijak guyon ya. Dule kok. Dijak guyon. Saya di Pak Tari Kedawan, Pak Tari. Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Amerika. Meski janji kemerdekaan dari Jepang tidak terlaksana, para pemimpin dan rakyat Indonesia tetap mempersiapkan kemerdekaan sendiri. Jadi jadi Jepang ini bingung negara-negaranya itu bom. Pada tanggal 17 Agustus 1945 cita-cita kemerdekaan Indonesia terwujud. Di hari itu bendera merah putih dikibarkan dan Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu sejarah bangsa Indonesia. mesti tidak disebut bangsa Indonesia, tapi di sejarah disebut bangsa Indonesia. Untuk memberikan semangat 79 tahun merdeka, saya pakaikan merdeka tidak seperti Mas MC tadi rontok gerok-gerok ini. Saya pakai merdeka, jawabnya merdeka 3 kali. Oke? Bendera dikibarkan. Merdeka! 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 Alhamdulillah. Ngapunten, kurang lebihnya kalau ada salah, salahkan Pak Tari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.